Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang orang-orang halu kaum muslimin. Enggak kiainya, enggak habibnya, ya. Enggak kiai yang pro dengan habaib, enggak kiai yang kontra dengan habaib. Semuanya halu kaum muslimin. Semuanya, ya. Kita bisa lihatlah kaum muslimin, ya, orang yang pro dengan habaib seperti Idrus Romli, orangnya halu juga kaum muslimin, ya. Kemudian yang kontra dengan habaib sama persis, ya, kelompok Imad. Di sana ada Gufron, ya, yang halunya juga luar biasa kaum muslimin. Pokoknya halu semualah mereka itu, ya. Kelompok yang mudah-mudahan untuk menganggap seseorang sebagai wali, si fulan wali, itu semuanya halu. Semuanya halu. Ya. Dan kalau kita menyimak cerita-cerita tentang wali dari mereka, apakah itu habaib, apakah kiai yang pro habaib dengan yang kontra dengan habaib, kalau sudah bercerita tentang wali, itu sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Ya, sangat-sangat membagongkan. Wali-wali yang mereka ceritakan, itu rata-rata memiliki karomah, kesaktian, kehebatan yang bahkan melebihi malaikat, melebihi nabi, melebihi malaikat. Ya. Bahkan sudah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, di sini kita ada video dari seorang, apakah ini ustadz, apa kiai, nggak ngerti ya. Ini nggak ada namanya. Tapi yang jelas ini bukan Wahabi kaum muslimin. Ya. Di video ini, si ustadz ini bercerita tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan luar biasa, diceritakan oleh dia, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mampu menghidupkan 500 orang yang sudah meninggal dunia di kuburan. Ya, untuk apa? Cuma untuk membuktikan tuntutan dari orang Yahudi kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah beliau itu ditantang oleh seorang Yahudi. Wahai Abdul Qadir Jailani, betulkah engkau ini adalah seorang wali? Betulkah engkau ini adalah seorang sultan, seorang ratunya wali? Aulia smut, terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau iya, engkau mau apa wahai Yahudi? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong tunjukkan kepadaku. Di sebelah sana ada kuburan besar. Ada 500 mayat yang dikuburkan di sana. Kalau engkau memang walinya Allah, mestinya engkau tahu siapa mbahku. Kalau engkau memang rajanya wali, mestinya engkau tahu siapa datukku. Maka aku meminta kepadamu Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau panggillah mbahku, datukku, agar mereka datang kepadaku. Tuh kan kaum muslimin, pokoknya kalau sudah cerita tentang wali, ya, seolah-olah wali itu tahu segalanya kaum muslimin. Ya, seperti Allah, sudah seperti Tuhan. Ya, Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin, ketika ditanya tentang sesuatu, beliau banyak tidak tahu, kecuali wahyu turun kepada beliau mengabarkan, barulah beliau tahu. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Ini wali, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikatakan oleh Pak Mustamar, Pak Juki Mustamar, katanya apa? Lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dosa orang itu diampuni. Coba, itu sudah melebihi Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Sudah melebihi Nabi Muhammad SAW. Ya, memang membagongkan lah kalau cerita-cerita tentang wali dari kalangan nganu, itu sudah pasti yang sakti-sakti, yang hebat-hebat. Ya. Gufron saja kaum muslimin, seandainya terbukti omongan dia satu saja, mungkin dianggap sebagai wali. Ya, diikrorkan bahwa ini sudah jelas wali. Ya, si Gufron ini jelas wali. Mungkin Dajjal nanti kaum muslimin yang lebih hebat dari Gufron, lebih hebat dari yang diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini, mungkin nanti dianggap juga wali. Ya. Karena mereka lihatnya apa? Sakti, hebat. Ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal itu gedabrus. Bohong itu kaum muslimin, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Atau tunjukkan mana kuburnya. Datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sudah melewati Al-Ghaus, beliau sudah melewati Kutub. Mereka, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, ratunya wali.
Datang. Setelah datang Syekh Abdul Qadir Jailani di depan kuburan, terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, "Wahai ya ahlal kubur, wahai ahli kubur semua, bangun, 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 bangun." Bangun ahli kubur semua itu. Setelah bangun semua, ada satu orang mendekat Syekh Abdul Qadir Jailani. "Ya Syekh, apakah ini sudah hari kiamat? Engkau membangunkan kami semua?" "La," kata Syekh Abdul Qadir Jailani. "Tidak, tidak. Aku hanya ingin bertanya, siapa yang punya cucu ini?" Akhirnya dari belakang datang, "Syekh, saya. Betul ini cucumu?" "Betul." Katanya, "Hei orang Yahudi, betulkah itu datukmu, mbahmu?" "Oh iya betul Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Datang, dirangkul, kemudian dia bilang, "Wahai cucuku, ikutlah engkau Syekh Abdul Qadir Jailani." Nah, kaum muslimin kan, ini sudah seperti Tuhan. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini digambarkan sudah seperti Tuhan. Sudah seperti Tuhan. Dan cerita yang disampaikan oleh Ustadz ini tadi kaum muslimin, itu persis cerita tentang Dajjal. Ya, persis. Ya. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini menceritakan tentang tipuan-tipuan Dajjal kaum muslimin. Dan salah satunya persis dengan yang dikisahkan oleh orang ini kaum muslimin tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, padahal ini kisah palsu kaum muslimin. Yang benar yang seperti itu adalah kisah Dajjal. Ya. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti ya, Dajjal itu akan menawarkan kepada seorang Arab Badui, bagaimana sekiranya aku bisa menghidupkan ayahmu, ibumu yang sudah mati. Ya. Apakah kamu akan bersaksi aku adalah Robmu? Maka laki-laki tersebut menjawab, iya. Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapan orang Arab Badui tersebut, menjelma menjadi kedua orang tuanya, kemudian mengatakan kepada orang Arab Badui tersebut, "Wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Robmu." Ya. Dan ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih kaum muslimin. Jadi cerita ini sama persis dengan cerita tentang Dajjal kaum muslimin. Dajjal nanti seperti itu. Ya. Seolah-olah dia ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dihidupkan kembali. Persis ceritanya. Ya. Padahal tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada. Di dalam surat Ad-Dukhan ya, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi tidak ada manusia, makhluk yang dapat menghidupkan dan mematikan. Nggak ada. Tapi biasanya yang seperti ini, nanti mereka mengatakan, itu kan kehendak Allah, yang menghidupkan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan cuma diberikan karomah, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Ini luar biasa, ya. Subhatnya luar biasa. Dan ini jelas kisah-kisah dusta yang diatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jailani kaum muslimin. Dan sebenarnya masih banyak sekali kaum muslimin kisah-kisah dusta tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah ulama. Ya, ulama besar kaum muslimin, ulama yang lurus. Ya. Tapi begitu banyak cerita-cerita yang dinisbatkan kepada beliau, ya, cerita-cerita tentang karomah yang isinya perkara-perkara khurafat yang bertentangan dengan syariat Islam kaum muslimin. Bahkan kisah-kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini kaum muslimin, ya, ini sudah seolah-olah melebihi nabi, melebihi malaikat. Ya. Mana ada orang yang sekedar lewat di depan rumah Nabi, di depan kuburan Nabi, di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi, kemudian dosanya diampuni? Nggak ada. Tapi ada cerita dusta yang mengatakan siapa yang lewat depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dosanya diampuni. Itu apa nggak bohong namanya kaum muslimin? Bohong lah. Dan memang cerita-cerita tentang wali dari kelompok Nganu ini memang seperti itu rata-rata kaum muslimin. Yang dikisahkan adalah kesaktian-kesaktiannya.
bukan bagaimana keilmuan, bagaimana ibadah beliau, supaya dicontoh oleh kaum muslimin. Ibadahnya bagaimana? Ya. Itu yang perlu dipelajari. Kalau karomahnya, apalagi cerita karomah dusta, untuk apa? Dikisahkan itu untuk apa kaum muslimin? Ya. Mungkin seandainya Imam Bukhari rahimahullah ya, hidup di masa sekarang, ya mungkin nggak dianggap wali. Karena apa? Nggak sakti. Nggak sakti beliau. Bahkan beliau ini pernah dipenjara kaum muslimin. Gara-gara tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Coba. Ya. Ini kalau cerita-cerita tentang wali dari kelompok nganu, ya sudah. Ya. Di penjara, tahu-tahu di luar. Ya. Bisa keluar. Penjaranya double-double. Ya, tahu-tahu bisa keluar. Karomah. Ya. Ceritanya karomah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya wali Allah itu tidak dilihat dari kesaktian, tidak dilihat dari kemampuan dia untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Wali adalah orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.